Pernah nggak lo dengar cerita tentang Wewe Gombel? Sosok menyeramkan ini katanya suka nyulik anak-anak yang diabaikan orang tuanya. Tapi tunggu, ini bukan sekadar mitos. Ada kisah gue nyata yang bikin gue yakin Wewe Gombel lebih dari sekadar cerita rakyat. Berani dengerin sampai habis. Wewe Gombel, siapa sih yang nggak kenal dengan nama ini? Di Indonesia, cerita tentang Wewe Gombel sudah jadi bagian dari mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sosok ini digambarkan sebagai wanita tua dengan rambut panjang acak-acakan, wajah menyeramkan, dan dada besar yang menjuntai. Tapi di balik penampilannya yang menyeramkan, ada cerita kelam tentang asal-usulnya. Menurut kepercayaan lokal, Wewe Gombel adalah arwah seorang wanita yang meninggal secara tragis. Dia bunuh diri setelah dihakimi masyarakat karena tidak memiliki anak dan dianggap membawa sial. Akibatnya, arwahnya gentayangan dan mencari anak-anak yang terlantar untuk dirawat, atau dalam beberapa kasus untuk menakut-nakuti orang tua mereka. Cerita ini terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Malam itu, seorang anak laki-laki bernama Riko menghilang setelah bermain di halaman rumahnya. Ibunya panik, apalagi saat tahu dia belum kembali setelah berjam-jam. Bersama warga desa, ibunya mulai mencari Riko di sekitar desa, termasuk area hutan kecil yang terkenal angker. Di tengah pencarian, salah satu warga melaporkan melihat bayangan seorang wanita berdiri di bawah pohon besar. Wanita itu mengenakan pakaian putih panjang, rambutnya terurai, dan dia memegang sesuatu seperti boneka. Tapi saat warga mendekat, sosok itu menghilang begitu saja. Keesokan paginya, Riko ditemukan duduk di bawah pohon besar itu. Dia terlihat bingung, tapi tidak terluka. Ketika ditanya, dia berkata, "Ada ibu yang baik hati ngajak aku main. Dia bilang aku nggak boleh pulang dulu karena mama lagi marah." Semua warga langsung paham, ini ulah Wewe Gombel. Mengapa Wewe Gombel? Cerita seperti ini sering terjadi di daerah pedesaan. Banyak yang percaya Wewe Gombel sebenarnya bukan makhluk jahat. Dia tidak menculik anak-anak untuk menyakiti mereka, tetapi untuk melindungi mereka dari orang tua yang tidak peduli atau memperlakukan mereka dengan buruk. Dalam kasus Riko, ibunya mengaku sering memarahi dan mengabaikannya karena kesibukan sehari-hari. Dari sudut pandang spiritual, Wewe Gombel dianggap sebagai makhluk astral yang lahir dari energi negatif, seperti kesedihan dan dendam. Dia menjaga anak-anak yang dianggap tidak diinginkan atau disiksa oleh keluarganya. Namun, tidak semua cerita tentang Wewe Gombel berakhir damai. Ada juga kisah tentang anak-anak yang hilang selama berhari-hari dan ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi selama mereka menghilang. Kalau lo mikir ini cuma cerita rakyat, coba dengar ini. Di beberapa desa, warga percaya pohon besar atau area sepi tertentu adalah rumah Wewe Gombel. Orang tua sering menggunakan cerita ini untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh atau di malam hari. Tapi apa benar hanya mitos? Beberapa pengalaman nyata seperti kisah Riko membuat kita berpikir dua kali. Dari sisi psikologi, mungkin ini adalah cara anak-anak memproses trauma atau rasa takut mereka. Tapi dari sisi mistis, cerita ini tetap jadi misteri yang sulit dijelaskan. Wewe Gombel adalah salah satu legenda yang mengingatkan kita tentang pentingnya kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak. Apakah dia nyata atau tidak, cerita ini tetap hidup di masyarakat sebagai pelajaran sekaligus peringatan. Jadi gimana menurut lo? Wewe Gombel ini pelindung atau ancaman? Kalau lo punya cerita seram kayak gini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat cerita horor lainnya. Dan ingat, kalau lo dengar suara aneh dari arah pohon besar, jangan coba-coba mendekat.